Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita masing-masing dan dari keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada satupun sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya, yaitu Hawa alaihi salam, dan mengembangbiakkan dari satu pasangan tersebut laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ummatul Islam rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaan kepadamu, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amalan-amalan yang dapat mendekatkanku kepada kecintaanmu. Jamaah rahimakumullah, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan pentingnya kecintaan kepada Allah, dan bahwasanya kecintaan kepada Allah adalah hal yang patut untuk dicari dan kita minta kepada Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang 10 perkara yang dengannya kita bisa memperoleh kecintaan kepada Allah. Poin yang pertama yaitu membaca Al-Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, dan mencintai membaca Al-Quran. Karena di antara tanda seorang yang mencintai orang lain adalah di antara mencintai perkataannya. Dan begitu pula orang yang mencintai Allah, pasti ia mencintai Al-Quran, yaitu kalamullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang kedua untuk memperoleh kecintaan Allah yaitu at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid, yaitu memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah melakukan amalan yang wajib. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang kuwajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana memperoleh kecintaan Allah, yaitu dawamu dzikrihi ala kulli hal, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah pada setiap keadaan, bil lisan wal qalb wal amal wal hal.
baik dengan lisan ataupun dengan hati ataupun dengan amalan-amalan soleh. Fanasibuhu minal mahabbah ala qadri dzalik. Maka kadar kecintaan Allah kepada hamba tersebut tergantung banyaknya zikir hamba tersebut kepada Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencintai Allah dan yang paling dicintai oleh Allah, dan beliau adalah orang yang paling banyak berzikir. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang keempat untuk memperoleh kecintaan Allah adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa, yaitu mendahulukan apa-apa yang Allah cintai dan menyampingkan apa yang kita cintai ketika hawa nafsu bergejolak. Artinya, ketika kita ingin untuk berbuat maksiat, lalu kita mengetahui bahwasanya hal tersebut tidak dicintai oleh Allah, maka kita wajib untuk meninggalkan maksiat tersebut karena mengutamakan kecintaan kita kepada Allah. Yang demikian itu dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebab yang kelima untuk memperoleh kecintaan Allah adalah mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatiha, yaitu memahami dan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mempelajari dengan benar. Faman 'arafa Allah haqqal ma'rifah ahabbahu la mahalah. Maka barang siapa yang mencintai Allah dengan kecintaan yang benar, maka Allah pasti akan mencintai hamba tersebut. Kemudian ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah atau mentakwil nama-nama Allah sebagian ataupun seluruhnya, maka mereka tidak dapat mencintai Allah dengan kecintaan yang benar. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang keenam bagaimana memperoleh kecintaan Allah, yaitu musyahadatu birrihi wa ni'amihi, menyaksikan dan mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan-kebaikan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan tidak ada satupun nikmat yang kalian peroleh kecuali berasal dari Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ketujuh, bagaimana kita memperoleh kecintaan Allah, yaitu inkisarul qalb bil kulliyah baina yadayillah, menghadirkan hati seluruhnya, memfokuskan ketika kita beribadah kepada Allah. Contohnya adalah ketika kita melakukan salat, maka janganlah pikiran kita disibukkan dengan perkara dunia, akan tetapi fokuskanlah pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu salata muwaddi'in." Salatlah sebagaimana orang yang ingin berpisah. Artinya kita menganggap salat yang kita lakukan ini kemungkinan adalah salat yang terakhir, sehingga kita melakukan salat dengan benar-benar khusyuk dan fokus. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ke-8 untuk memperoleh kecintaan Allah adalah al-khalwatu bih, yaitu menyendiri di waktu malam. Waqta nuzulil ilahi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, limunajatihi wa tilawati kalamihi, untuk bermunajat kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Tsumma khatama dzalika bil istighfar wat taubah. Kemudian menutup amalan-amalan pada malam hari tersebut dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ke-9 untuk memperoleh kecintaan Allah adalah mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang saleh, bergaul dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang
yang tidak membuang-buang waktu mereka, dan di antara tanda keimanan yang sempurna adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keimanan seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ke-10, bagaimana kita mencintai Allah, yaitu muba'adatu kulli asbabin, menjauhi setiap sebab-sebab yahulu bainal qalb wa bainallah, dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi antara hati kita dengan hati Allah, dengan Allah, yaitu dengan menjauhi setiap segala bentuk maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan pada khutbah yang pertama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang poin-poin yang dapat menyebabkan kita mendapatkan kecintaan Allah, maka ada baiknya juga kita mengetahui tentang faidah atau manfaat dari kecintaan seorang hamba kepada Allah. Di antara manfaat yang pertama adalah istish'aru halawatil iman. Seorang hamba dapat merasakan manisnya keimanan. Bagaimana ia beribadah dengan rasa manis, menikmati ibadahnya tersebut. Dan hal yang demikian tidak didapatkan oleh setiap mukmin. Hanya orang-orang yang Allah pilih yang dapat merasakan hal tersebut. Kemudian faedah yang kedua yaitu hubbut ta'at. Orang yang mencintai Allah pasti ia mencintai amalan-amalan soleh. Ia tidak mudah untuk merasa lelah dalam beribadah, tidak merasa bosan, dan bahkan ia memiliki kekuatan yang lebih dibanding orang-orang yang lain. Kemudian jamaah rahimakumullah, faedah yang ketiga dari kecintaan kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan para penghuni langit seluruhnya mencintai hamba tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut diterima di kalangan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril faqala, ia memanggil Jibril dan berkata, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbah," sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah hamba tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fanada fi ahli sama, maka Jibril menyerukan kepada para penghuni langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu," sesungguhnya Allah mencintai hamba tersebut, maka cintailah hamba tersebut. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut, dan Allah jadikan hamba tersebut diterima di kalangan manusia. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh dan memudahkan kita untuk mencintai Allah agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan
وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.